Randy Orton nge-RKO John Cena. Rusev kembali di Raw hari ini. Seth Rollins, Braun Breaker, dan Paul Heyman dominasi. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 22 April 2025. Raw setelah WrestleMania dibuka dengan sang juara dunia terakhir, John Cena. Cena langsung mulai show pertamanya sebagai Undisputed Champion dengan ngumumin ke seluruh dunia dan ke penonton di Las Vegas pastinya kalau dia adalah The GOAT. Tapi ini bukan Cena yang dulu bawa-bawa hustle, loyalty, respect. Ini Cena yang dingin, pahit, dan siap bakar semua jembatan. Dia nggak cuma cuekin fans, dia bakar mereka habis-habisan, ngejek mereka sebagai pecundang, bilang teriakan mereka nggak ada artinya, dan janji bakal bawa gelar itu pulang dan gak kasih siapapun kesempatan lagi. Dia bilang WWE Universe udah nyanyain Cody Rhodes dan gak ada satu orang yang bisa nyamain legasinya John Cena. Tapi tiba-tiba RKO out of nowhere. Orton berdiri sambil megang gelar. Malam pertama Cena sebagai juara emang ditutup dengan emas, tapi juga ditutup dengan mukanya yang nempel ke matras. John Cena keren sih, dia benar-benar niat banget ngebalik fans yang awalnya dukung dia dan mostly berhasil. Tapi ya dari cara mereka bangun ini semua, kayaknya kita bisa tebak ya, Cena versus Randy Orton bakal terjadi lagi. Kemungkinan besar di Backlash, pas di kampung halamannya Orton, St. Louis tanggal 11 Mei nanti. Lanjut, gelar Women's Tag Team dipertaruhkan. Becky Lynch balik ke Raw setelah hampir setahun absen. Dia teaming bareng Lyra Valkyria buat ngejaga gelar mereka dari tantangan Liv Morgan dan Raquel Rodriguez. Pertandingannya cepat, keras, dan penuh nearfall. Tapi akhirnya Liv berhasil curi kemenangan pakai Oblivion setelah momen kacau di ring. Dan setelah pertandingan, Becky snap. Awalnya dia peluk Lyra kayak mau bilang udah gak apa-apa. Tiba-tiba clothesline brutal ke Lyra. Gak cukup sampai situ, dia terus ngasih manhandle slam bertubi-tubi. Ngeri banget. Penonton langsung berubah, mereka ngebu Becky habis-habisan. Pertandingan ini sih jauh lebih seru dibandingkan pertandingan mereka di WrestleMania. Lebih panjang, lebih intens, dan twistnya dapat banget. Heel-nya Becky Lynch bagus. Udah waktunya sih karena karakter face-nya udah mulai garing dari tahun-tahun kemarin. Io Sky juga butuh lawan heel yang solid, dan ini bisa jadi boost juga buat karakter Lyra Valkyria biar makin relevan. Backstage, New Day lagi jumawa bawa gelar tag team baru mereka. Tiba-tiba Alpha Academy datang, minta title shot, dan pas kita kira bakal langsung ada pertandingan dadakan, jadi gelap, lampu mati. Setelah 5 tahun, Rusev akhirnya kembali. Dia langsung lari ke ring, hancurin Otis dan Akira Tozawa kayak lagi mainan 2K25 pakai cheat. Terus dia ngunci Accolade. Dan vibe-nya langsung nostalgia tahun 2015. Gak ada match, gak ada promo, cuma satu pesan. Rusev udah balik, dan dia gak main-main. Selamat datang kembali Rusev. Penonton jelas seneng banget, tapi menarik juga. Kenapa dia nyerang tag team ya? Soalnya dia kayak ngincer New Day juga. Aku penasaran sih bakal dibawa kemana cerita dia. Yang jelas, semoga kali ini dia benar-benar dikasih kesempatan yang layak di WWE. Balik ke backstage, Liv Morgan dan Raquel Rodriguez lagi ngerayain kemenangan mereka. Mereka cheers bareng Dominic Mysterio dan Carlito. Tapi vibes-nya langsung berubah pas Finn Balor datang. Dia kasih selamat ke Dominic sambil senyum licik. Yang di Vegas tetap di Vegas. Tapi matanya ngelirik terlalu lama ke arah gelar Intercontinental yang dipegang Dom. Kayaknya Judgment Day emang gak sesolid itu di balik layar. Io Sky buka segmen promo dengan pede total. Dia ngomong soal kemenangan di WrestleMania yang jadi puncak karirnya. Dia ingetin dunia kalau dia itu the genius of the sky dan sekarang Women's World Champion. Semua orang yang dulu ngeremehin dia sekarang pasti ingat. Tiba-tiba Stephanie Fouquet masuk dengan sambutan yang meriah. NXT Women's Champion itu kasih respect ke Io, tapi langsung nunjukin ambisinya. Dia mau ngetes dirinya lawan yang terbaik. Io nggak banyak mikir, ayo tanding sekarang. Penonton langsung hype. Awalnya saling respect, tapi pertandingannya gila. Banyak banget counter, Io nunjukin lompatan dan skillnya, sementara Fakir bawa gaya keras dan teknikalnya. Ada suicide dive, arm drag, missile dropkick, sampai hantaman lutut brutal yang kena tepat sasaran. Io hampir menang lewat top rope Spanish Fly sampai Roxanne Perez muncul dan nyerang Io dari belakang. Pertandingan selesai via diskualifikasi, tapi segmennya belum selesai. Julia juga nyerang Fakir. Terus mereka, Julia dan Perez, bareng-bareng ngeroyok dua juara itu. Tapi Rhea Ripley datang.
Dia bersihin ring, nolongin Io, dan pasrahkan gelarnya balik ke Io sambil ngasih warning jelas. Aku masih ngincer gelar itu. Pertandingan ini fun banget, tapi sayang gak ada finish yang proper karena WWE pasti gak mau ada yang kalah. Tapi lihat deh, masa depan Women's Division itu cerah banget. Roxanne Perez dan Julia udah saatnya full time di main roster. Aku juga gak sabar ngelihat rivalitas mereka berempat ke depannya. Sebuah video tribute diputar buat Jey Uso, nunjukin perjalanan dia sampai ke puncak dan kemenangannya lawan Gunther di WrestleMania. Jey masuk lewat tribun penonton, gelar World Heavyweight title di tangan, kaos World Heavyweight Champion di badan, dan penonton langsung nyanyi bareng. You deserve it. Dia tetap rendah hati, cerita soal perjalanan panjangnya, susah payahnya, dan mimpinya yang akhirnya kesampaian. Yit katanya sambil senyum lebar, gokil. Terus, Sami Zayn balik. Pertama kali muncul lagi sejak bulan Maret. Dia peluk Jey, momen haru banget lah. Sami bilang gak tanding di Mania itu nyesek, tapi dia harus ada di sini buat bilang langsung, aku bangga banget sama kamu Us. You deserve this. Jimmy Uso juga muncul. Dia lari masuk, peluk dua-duanya, dan ketiganya berdiri bareng, momen persatuan yang bikin baper. Yi di mana-mana. Retakan Bloodline untuk satu malam aja kayaknya kembali sembuh total. Ini segmen perayaan yang fun banget buat 3 mantan anggota The Bloodline. Shot kameranya juga keren pas Sami Zayn berdiri di belakang Jey Uso kayak ngasih tease bakal ada hal gede di masa depan. Tapi malam ini cuma tentang satu hal, perayaan. Toh udah ada satu Hilton yang gede sebelumnya di Raw hari ini. Backstage, Logan Paul ditanya soal bantuan Karrion Kross di WrestleMania. Jawaban dia, menang ya menang bro. Katanya dia siap lawan siapa aja, kapan aja, setiap lawan itu cuma korban berikutnya baginya. Sementara itu, AJ Styles justru tampil gentle. Dia akuin kekalahannya pahit, tapi dia nggak cari jalan pintas, nggak pakai brass knuckles. Fokus dia sekarang, move on, bukan balas dendam. Karrion Kross dan Scarlett langsung motong momen itu. Karrion nuduh AJ ngasih legit status ke Logan. Tapi AJ santai aja, bilang ke Kross, urus masalahmu sendiri. Untuk pertama kalinya, dalam lebih dari 600 hari, Gunther tampil tanpa gelar, dan dia lagi nggak mood. Jalan pelan ke meja komentator dan langsung nyerocos ke Michael Cole yang cuma lagi kerja. Ujung-ujungnya Gunther marah, copot headset Cole dan kunci sleeper hold. Pat McAfee coba bantu, malah ikut dicekek juga. Security langsung panik, Gunther akhirnya cabut tapi Pat kelihatan kesakitan, batuk-batuk dan harus dibantu ke belakang. Backstage, Adam Pearce nyuruh Michael Cole buat pulang aja, tapi Cole ngotot pengen balik ke meja komentator. Kali ini dia duduk bareng Joe Tessitore. Ini segmen yang keren banget. WWE udah lama ngetising soal Gunther, Pat McAfee dan Michael Cole yang suka joget jit bareng. Sekarang akhirnya meledak juga. Pat udah lama nggak terlibat hal yang fisikal, tapi dia masih fit. Jadi bisa aja ini jadi awal storyline yang ngarah ke pertandingan. Intercontinental Championship antara Dominic Mysterio bareng Carlito dan Finn Balor versus Penta. Penta datang langsung ngedive, hurricanrana dan gerakan yang super clean. Penonton langsung ke bawah hype. Dom awalnya kewalahan walau backupnya rame, tapi dia balikin momentum dengan DDT dan counter dari atas tali. Momen penutup, chaos. Penta hajar Mexican Destroyer, tapi Dom pinter. Langsung roll out dari ring. Penta ngajar Balor pakai hurricanrana ke arah Dom. Pas wasit sibuk, Jenny McDonald return tiba-tiba dan ngedorong Penta jauh dari atas tali. Langsung deh, Dom eksekusi 619 dan Frog Splash untuk memenangkan pertandingan. Dia selebrasi, tapi Finn Balor kelihatan agak curiga, kayak nggak tahu kalau JD bakal comeback. Selamat datang kembali buat Jerry McDonough setelah beberapa bulan off. Ini cara yang keren buat bawa dia balik. Jadi faktor kunci kemenangan Dominic Mysterio. Plus, Penta jadi nggak kelihatan lemah karena kalahnya gara-gara intervensi. Dan jujur aja, kayaknya semua title defense Dom bakal model gini sih. Menang karena dibantu teman-temannya. Klasik Judgment Day. Seth Rollins membuka main event Raw setelah WrestleMania dengan gaya penuh spektakel. Paul Heyman di sisinya. Rollins, serius dan tajam, langsung bilang ke dunia, dia udah ambil Heyman dari Roman, ngambil sahabat terbaik si Empang, dan nutup WrestleMania sebagai pemenang di main event. Tapi tiba-tiba, si Empang muncul tanpa kata-kata langsung gaspol berantem. Pang langsung hajar Rollins dengan pukulan dan tendangan, habis itu dia balik ke Heyman. Tapi Rollins gak tinggal diam, dia tusuk mata Pang dan kasih The Storm, nyelamatin ally barunya. Heyman kelihatan banget bangga, langsung bilang, Seth Rollins adalah bintang utama yang gak terbantahkan di dunia ini.
Dia bilang akhir dari WrestleMania 41 baru aja jadi awal dari dominasi Seth Rollins menuju WrestleMania 42. Tiba-tiba arena meledak. Roman Reigns masuk, dia langsung masuk ring dan kasih spear ke Rollins. Roman ngelihat Heyman di mata dan langsung Superman punch ke wajah Heyman. Roman lagi siap-siap buat spear lagi, tiba-tiba Braun Breaker nge-spear Roman Reigns. Pang yang masih agak terbincang-bincang juga kena spear. Rollins peluk Braun Breaker dengan bangga. Roman coba bangkit dari luar ring, tapi Braun langsung putar arah dan spear ke Roman sampai tembus barikade. Di dalam ring, Rollins nginjek Pang lagi pakai stomp. Terus lihat ke arah Roman, masa depan bisnis ini itu diaku. Terus injek Roman pakai stomp juga. Di visual terakhir Raw, Rollins, Breaker, dan Heyman berdiri tegak, tangan terangkat. Pesannya jelas, Heyman kayaknya baru aja ngebuat sebuah dinasti baru dengan Braun Breaker yang mungkin bakal jadi Paul Heyman guy yang berikutnya. Aku pikir ini segmen yang keren banget buat nutup Raw hari ini. Namahin Braun Breaker ke grupnya Seth Rollins dan Paul Heyman itu keputusan yang cerdas. Seth sebagai arsitek yang pakai kemampuan Heyman buat ngelangkahin semua orang, sedangkan Braun Breaker jadi otot mereka. Roman Reigns dan CM Punk nantinya bakal kudu menyatukan perbedaan mereka buat lawan Heyman dan kawan-kawan. Banyak cerita seru yang bisa dibangun di sini. Ini bisa banget berlanjut ke WrestleMania 42. Apakah Becky Lynch juga bakal ikut gabung sekarang setelah dia jadi heel, atau apakah bakal ada klien Paul Heyman yang lainnya? Anyway, ini benar-benar terasa kayak sesuatu yang gede dan jadi ending yang kuat buat acara kali ini. Aku lumayan suka Raw hari ini. Episode Raw yang luar biasa, salah satu episode terbaik tahun ini. Meski kurang banyak aksi di dalam ring, tapi mereka berhasil kasih beberapa kejutan yang fun. Dan ngerasa banget kalau mereka udah siap buat mulai tahun baru. Secara keseluruhan, ini Raw yang sangat bagus setelah WrestleMania dan nyiapin WWE buat tahun penuh storyline main event yang gede. Walaupun WrestleMania 41 agak mengecewakan di hari pertama dan berakhir dengan main event yang biasa aja di hari kedua, tapi Raw hari ini ngebuat mereka balik ke jalur yang benar. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were